Hai Sobat Plesir, namaku Zia, Mojang Jawa Barat yang lahir di Cimahi. Dan ini adalah ceritaku dengan dia, di tempat yang mengajarkan kita betapa pentingnya perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Kita masih remaja, usia anak SMA. Sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Begini. Hai, selamat pagi. Pagi. Kamu Nining ya? Bukan. Jubaida. Bukan. Ini Roh. Bentar. Sebentar. Pasti nama kamu Ona. Lilis. Bukan. Empon. Imas. Bukan. Ayolah. Oke. Nama kamu Zia ya? Iya. Boleh aku ramal? Suatu saat nanti kita akan bertemu di Museum Pendidikan. Ayolah. Mau ikut aku nggak? Enggak, makasih. Aku udah naik HIS ya. Suatu hari nanti juga kamu bakal naik di motor aku. Aku duluan ya. Museum Pendidikan Nasional atau yang akrab disebut Museum Diknas merupakan salah satu destinasi wisata edukatif yang ada di Kota Bandung. Dibuka pada tanggal 25 November 2015 di kawasan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dan memiliki lebih dari 2.000 item koleksi museum. Keren ya Sobat Plesir? Sebagai pihak yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, Museum Diknas tidak hanya menampilkan benda koleksi dari masa lalu loh Sobat Plesir, tetapi juga menyajikan prediksi tampilan pendidikan di masa yang akan datang. Gimana? Sudah mulai penasaran kan? Yuk ikuti serunya perjalanan Tegar dan Zia di episode kali ini di Plesir. Hayu ah! Halo Sobat Plesir, sekarang Tegar bareng Zia sudah berada di Museum Pendidikan Nasional. Di sini kita akan melihat proses berliterasi sejak zaman nenek moyang kita dulu sampai hari ini. Wow, luar biasa sekali. Benar. Ya. Nah, Sobat Plesir, Museum Pendidikan Nasional ini memang menjadi salah satu museum favorit di Kota Bandung. Betul. Sebagai wisata edukasi tentunya. Tapi Sobat Plesir, kita main cuman nggak berdua ya? Betul, nggak mungkin berdua Kita karena bakal di ditemenin museum siapa nih? harus ada edukatornya ya Zia. Oke. Kita panggil sih edukatornya. Sini, Teh. Ayo Teteh. Oke, halo. Nah Sobat Plesir, ini adalah salah satu edukator yang akan mengiringi kita sampai lantai 5 katanya Yaps. Zia. Namanya siapa Teh? Oke, perkenalkan namaku Kak Widya. Biasa panggil Kak Widya atau Teteh ya orang Bandung mah. Teh Widya atau Kak Widya boleh lah. Oke, nah Teh Widya, kenapa Museum Pendidikan Nasional ini harus menjadi prioritas nih untuk Sobat Plesir yang mencari museum di kawasan Kota Bandung? Oke, kalau Dilan punya Milea, Kota Bandung punya
histori sejarah pendidikan nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Betul. Nih, yang pertama yang paling menarik adalah selain disajikan dalam bentuk koleksi-koleksi museum yang ada di sini, mulai dari masa sejarah pendidikan praaksara sampai dengan reformasi dan bahkan sejarah UPI itu sendiri nanti akan ditampilkan di sini. Wah, di sini bakal seru banget ya Zia. Iya, pastinya kita bakalan bertiga keliling-keliling Museum Pendidikan Nasional ini dengan Zia dan juga Kang Tegar dan juga Teh Widya. Oke, ikuti keseruan hari ini bersama kami di Plesir. Hayu! Let's go Teh. Oke. Di gedung Museum Pendidikan Nasional ini, setiap lantainya merupakan ruang pameran yang mengusung tema tersendiri. Tema disusun secara berurutan, dimulai dari era sejarah pendidikan paling lampau. Seperti yang ada pada lantai pertama ini, koleksi museum berfokus pada masa perkembangan awal terbentuknya sejarah pendidikan. Dimulai dari cerita mengenai pendidikan zaman klasik atau praaksara, zaman pendidikan berbasis agama, hingga awal masuknya zaman pendidikan di era kolonial. Kira-kira ini zaman apa nih Teh? Ada berapa zaman? Nah, sebelumnya kita berbicara Praaksara praaksara ya? itu ada maknanya ternyata. Pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi pada zaman ini pendidikannya belum mengenal tulisan. Tadi nyambung pertanyaannya, Kak, Iya. ada berapa zaman? Iya. Nih seperti yang di belakang Kakak ada 4. Ada 4. Garis besarnya yang pertama ada zaman Paleolitikum, kemudian ke Mesolitikum sampai pada akhirnya ke zaman Megalitikum atau batu besar. Ini adalah salah satu bukti dari batu pada masa Megalitikum. Biasanya setiap zaman bisa Paleolitikum dengan Megalitikum. Bedanya apa? Dari corak. Kalau Paleolitikum mereka hanya bisa menggunakan batu kasar. Oke. Belum diolah. Kalau udah masuk ke Neo, mereka selain sudah mengolah menjadi kapak seperti yang di belakang, Iya ini. mereka pun sudah mengenal adanya bercocok tanam. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pendidikan, khususnya sejarah pendidikan Indonesia yang berbasis agama. Tahu kan Indonesia sebagai negara multikultural, tentu saja agamanya bukan hanya satu. Nah, bicara tentang agama, nih bolehkah sebelah sini? Nah, Ada agama yang pertama masuk ke Indonesia. Ini dia. Salah satu simbolnya adalah agama Hindu. Hindu. Kemudian agama Buddha, dan nanti kita akan berbicara mengenai sejarah pendidikannya dari agama Islam. Bagaimana sebetulnya proses pengenalan aksara atau literasi? Karena kan ini rentangnya jauh ya dari yang Jauh tadi yang banget. terakhir sampai masuknya agama. Iya. Betul. Oke, gimana Teh bisa diceritakan? Kalau misalnya mengenal tulisannya, Oke. pada saat itu untuk pendidikan berbasis agama ini mereka mengenal tulisan dari para gurunya. Kalau misalnya agama Hindu, dia dari orang-orang dari India yang datang melalui perdagangan hingga menetap dan akhirnya menyebarkan agama. Nah, dari lisan itu kemudian belum ada sistem mencatat, tapi masih dalam bentuk diingat. Nah, Sobat Plesir, setelah mendengar cerita mengenai pendidikan era praaksara, sekarang waktunya kita lanjut ke lantai berikutnya. Di area lantai 1B ini, cerita sejarah pendidikan dimulai dari masa kependudukan Jepang yang ditandai oleh adanya kegiatan upacara untuk menghormati bendera Jepang ke arah matahari terbit atau yang disebut Hinomaru. Selain itu, di lantai ini terdapat pula diorama-diorama lainnya loh. Seperti dokumentasi seragam sekolah masa kependudukan Jepang atau sekolah peta. Diorama sekolah pertama pada zaman kemerdekaan atau yang dikenal dengan sekolah impres. Terdapat juga diorama suasana kelas di Kesatrian Institut. Di Kesatrian Institut inilah Insinyur Soekarno memiliki profesi pertama sebagai seorang guru. Nah, Sobat Plesir, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke area selanjutnya, gimana kalau kita lihat-lihat dulu pesan-pesan berikut ini? Tetap di Plesir. Hayu ah!
Sobat Plesir, kembali lagi nih dengan Tegar dan Zia di Plesir edisi Museum Pendidikan Nasional Bandung. Saat ini kami sedang menuju ke area berikutnya di gedung museum. Ikuti terus perjalanannya ya Sobat Plesir. Tadi kan kita disuguhi dari sumber, kemudian tokoh, sejarah. Kurang lengkap kalau pendidikan tidak ada kepala sekolah ya. Itu dia. Kalau Indonesia ada pimpinan Presiden Joko Widodo, maka di sekolah ada kepala sekolah. Nah, yang menarik di sini kenapa ruangan kepala sekolah ini dijadikan atau dimuseumkan? Iya. Apa uniknya? Kenapa? Apa uniknya selain patung yang duduk di sana, Ya. Bapak Kepala Sekolah? Dari kursi, kemudian dari lemari, kemudian dari meja, itu semuanya masih asli. Dan kami mau rekonstruksi ruangan ini sesuai dengan ruangan pada masa awal kemerdekaan. Wow. Itu yang menjadi menariknya. Jadi dulu itu harus banget ada kursi di depan meja kepala sekolah. Kenapa tuh Teh harus ada kursi? Nah, karena pembicaraannya biasanya kursi-kursi ini digunakan oleh tamu ya. Ya. Bapak kepala sekolah biasanya duduk di sana. Nah, sangat jarang beliau duduk di kursi ini. Oh. Makanya biasanya kursi ini selalu di depan meja kepala sekolah. Kita lanjut lagi ya. Lanjut, Teh. Kita lanjut lagi ke Oke. sebelah sana. Let's go. Nah, di area selanjutnya kita disuguhi informasi mengenai sejarah pendidikan guru. Dari mulai tipe-tipe payung simbolik guru, dokumentasi seragam guru di Indonesia, hingga diorama situasi mengajar di kelas. Ini kayak payung untuk nikahan. Payung. Bukan payung pengantin, Oh, tapi bukan. kita berbicara tentang payung guru atau payung goero. Di tulisannya goero ya. Ya. Tapi dibacanya tetap sama guru. Tapi di sini tuh di antara 6 payung ini tuh Teh. Iya. Ini tuh ada yang polos, terus di sini ada yang stripnya satu. Oke. Ini Oh iya ya? ada yang lebih gede, terus ini ada 2-3 strip warna gold. Apa Iya. tandanya nih, Teh? Sambil yang paling banyak ya. Ya, ini yang paling tebal ya. Oke, pernah ingat dengan pendidikan zaman kolonial? Oke. Ada kaitannya ternyata. Pada masa penjajahan kolonial ada di sini, khususnya Belanda dulu yang di lantai 2. Ya, tadi. Yang tadi. Ternyata memberikan satu bentuk simbol sih, khususnya dari penghormatan terhadap guru. Nah, salah satunya mereka menggunakan simbol, yaitu melalui payung-payung ini, disebutnya dengan payung kebesaran. Nah, tadi pertanyaan Kak Jia bagus banget nih, sahabat museum. Jadi, apa yang kemudian menjadi pembeda dari list golden ini ya? Iya. Gold ini. Iya. Nih, kalau yang paling sana kan tidak ada Kak. Belum ada yang ini Itu polos. katakanlah masih guru yang baru atau volunteer. Tapi dalam bidang pendidikan. Hingga pada akhirnya sampai yang paling banyak, ada 3, ini adalah guru besar. Wow. Profesor mungkin sekarang. Profesor lah ya. Ada filosofinya nggak nih Teh? Kenapa payung gitu, Teh? Nah, kan kalau misalnya zaman dulu, salah satu filosofisnya yang pernah saya temukan gitu ya, bahwasannya ketika guru itu sedang berpergian atau mungkin lagi sambutan di depan anak-anaknya atau siswa baru atau mahasiswa, mereka kan biasanya berdiri. Ya. Ada terik, ada hujan, Oh. suka pakai ini. Tapi bisa juga payung ini disimpan di dalam ruangan tempat mereka bekerja sebagai satu simbol penghormatan. Simbol. Iya, seperti halnya kesultanan. Biasanya di pinggir kursinya atau di sudut ruangannya selalu ada ini. Iya. Gitu. Kita lanjut ke sebelah sana aja. Oke. Kita masih banyak konten. Ya. Selain payung guru, berikutnya ada diorama yang memperagakan situasi seorang guru yang sedang mengajar siswanya di kelas. Lagi diajarin apa nih kira-kira Teh? Biasanya kalau anaknya tidak tahu tuh dalam hal calistung ya. Iya. Nah, biasanya kayak, nah nih langsung bagian mana yang nggak tahu. Jadi gurunya langsung nyamperin ke meja si anaknya. Ini metode ini tuh dimulai tahun berapa sih Teh? Pas masa awal kemerdekaan sampai nanti kita masuk ke, ini kan kita udah di reformasi ya. Iya. Dari awal kemerdekaan, reformasi sampai nanti kita periode dari kurikulum 2013 tidak lagi seperti ini. Tapi masih banyak model pembelajaran. Kayak discovery, ya blended learning, kemudian juga project learning. Guru untuk SD itu sangat jarang kalau seperti ini lagi. Anak SD aja udah dikenalin nama gadget ya. Iya. Gitu. Untuk Makanya zaman ini sekarang kenapa udah jarang ya. dikenalin di sini juga gitu. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Oke. Wah, Tegar, ternyata
Ternyata banyak sekali ya informasi yang sudah kita dapetin di Museum Pendidikan Nasional ini. Padahal kita baru akan masuk ke lantai 3 loh. Yang bener Zi. Wah, jadi semakin penasaran nih. Ada apa lagi ya yang tersaji di area-area museum selanjutnya? Pastinya akan lebih seru dong. Iya kan Sobat Pusir? Seperti koleksi yang satu ini, menceritakan salah satu pahlawan wanita, yaitu Dewi Sartika. Kenal banget ya. Kan Dewi Sartika ini terkenal gitu ya. Ada produknya nggak, atau misalkan kalau ada Ki Hajar Dewantara kan ada taman siswa gitu ya. Betul. Ini ada nggak teh? Tentu aja ada. Nah, biasanya di sini juga ada koleksi yang memamerkan tentang bangunan sekolah keutamaan istri namanya. Jadi khusus untuk perempuan, pendidikannya itu meliputi kriya, terus juga menganyam, kerajinan jahit gitu, memasak. Kemudian ini nih Teh, kenapa ada batik rereng di sini? Iya. Batik apa Kak? Batik rereng. Nah betul, Kakak suka batik ya. Nah, kebanyakan yang dipakai oleh beliau ini salah satu produk yang memang dihasilkan di sekolah keutamaan istri pun digunakan oleh beliau adalah batik-batik ini. Jadi keutamaan istri itu di sekolahnya tuh jadi mengajarnya tuh skill-skill kayak gini ya Teh? Betul, jadi bukan Membuat hanya batik. pengetahuan tapi ke skills juga gitu. Makanya di sana ada quotes yang paling banyak dibaca kalau pengunjung ke sini. Salah satunya, kaum wanita harus cerdas dan maju, layaknya seperti kaum laki-laki karena kaum wanita akan menjadi seorang ibu. Intinya seperti itu. Madrasah utama ya bagi Oke. anak-anak. Sudah siap ya Kak menjadi madrasah? Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Oke. Nah Sobat Pusir, ternyata luar biasa sekali ya perjuangan perempuan-perempuan di masa lalu untuk mendapatkan pendidikan. Perjuangan seorang Dewi Sartika dalam memperoleh hak pendidikan wanita benar-benar layak dijadikan inspirasi bagi kita para perempuan di masa kini. Betul banget Zia. Dan kita juga patut bersyukur bisa mengetahui sejarahnya melalui informasi yang terdokumentasi dengan baik di Museum Pendidikan Nasional ini. Boleh pinjam pulpen ya? Kertasnya dong sekalian. Kenapa yang lain dicoret? Mereka semua bakal gagal. Kecuali kamu. Oke, cukup dramanya Tegar. Kamu tahu nggak bangku apa yang tadi kita dudukin? Tahu dong Zia, itu adalah model bangku perkuliahan pertama yang didirikan oleh Muhammad Yamin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia tahun 1945. Makanya, kini menjadi salah satu koleksi Center of Interest di Museum Pendidikan ini. Nah, tidak jauh dari koleksi bangku perkuliahan, ada pula diorama jenis-jenis kaulinan barudak atau permainan anak-anak Jawa Barat loh Sobat Pusir. Seperti permainan egrang, bakyak, dan masih banyak lagi. Duh, jadi rindu masa-masa kecil dari dulu ya Tegar. Jangan rindu Zia, berat. Kamu gak akan kuat. Biar Pak Produser aja.
Sobat Plesir, seru banget kan? Tadi kita udah keliling-keliling museum tiap pendidikan nasional. Kemudian juga tadi banyak banget koleksi-koleksi yang menarik ya Teh ya? Iya betul Sekarang banget. kita ada di lantai berapa nih Teh? Di lantai 4, dan kalau berbicara lantai, secara keseluruhan ini adalah lantai terakhir, sekaligus mungkin akan ada konten baru ya ini yang ada di sini. Nah, nanti juga akan dipandu sama narasumber yang keren banget karena beliau juga sekarang menjadi kepala Museum Diknas. Kita akrab dengan Museum Diknas atau akronim dari Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Kita sambut aja langsung ya. Siapa nih? Iya, dari Ibu Dr. Lali Yunipar MPD. Ya, Ibu, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah aman, Bu? Ini Pangestu. Nah, ini deg-degan nih, ada yang cakep-cakep ini, cantik tampan ya. Nah, mungkin karena sekarang sudah ada narasumber yang keren juga, sangat keren, saya pamit izin undur diri ya. Gak nemenin Ibu di sini, Widi. Kayaknya Ibu sudah pro sekali, ini tidak perlu ditemani, jadi saya ya. Oke, terima kasih Widya, banyak. atur nuhun ya. Ya. Sekarang saya mau nanya ke Ibu, sebelum nanti lantai ini akan dijadikan apa? Kenapa nih Bu, awalnya Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung akhirnya membuat keputusan, kita bikin museum gitu Bu. Gimana Bu? Bisa cerita Bu? Baik, begini, image museum di mata anak-anak kita ya, para remaja, juga orang tua, itu sebagai tempat yang haunted, yang membosankan, yang orang datang itu hanya karena disuruh oleh guru gitu. Nah, image itu ingin diubah menjadi sebagai tempat yang sumber belajar yang menyenangkan, tempat rekreasi, tetapi tetap bisa menjadi tempat untuk riset ya, seperti itu. Bu, untuk perkembangan museum ini selanjutnya tuh akan ada apa? Apalagi sekarang di lantai 5 udah ada zaman modern. Lantai ya? 4 ini ya. Oh, lantai 4 ya? Oke, betul. betul. Tapi nggak salah juga, karena nanti di lantai 5 akan ada kejutan. Ternyata masih ada satu Masih lantai ada. lagi. Satu lagi. Ya, nah, alhamdulillah ya, di tahun pertama saya menjadi kepala museum, saya dan tim tentunya bisa menggolkan sebuah proposal bersaing dengan hampir 2000 proposal. Programnya matching fund dari Mas Menteri, kami mendapatkan pembiayaan senilai 2,6 miliar. Luar Ya. biasa. 2,6. Itu 2,6 miliar itulah yang akhirnya kita bisa antara lain sustainability museum Itu penting, ini, betul. termasuk perawatannya, menghadirkan ini koleksi baru ya. Ini diorama Dominic Willem Beretti, pendiri Villa Isola Heritage yang menjadi kantor rektorat sekarang. Kita kerjasama dengan Leiden University ya, dan kita bisa menghadirkan human sundial digital, melengkapi human sundial yang manual ada di halaman museum saya kiri. Juga kita punya ada batik digital. Kita juga sebenarnya punya peralatan untuk broadcasting juga, ya, tapi belum dipasang. Satu lagi, jadi museum ini menjadi ikonnya kita akan mendigitalisasi koleksi. Jadi tadi koleksi konvensional nanti didigitalisasi sehingga kita bisa dengan bangga ya menyatakan ini kerjasama dengan teknologi metaverse yang terbaru ya, dengan Nexus itu. Mungkin nanti sebenarnya partner kami sih Muhammad Adha Ghazali yang bisa menjelaskan itu. Oke, Sobat Plesir, Tegar sama Zia mau ke tempat lain Ibu? Masih seru-seruan di museum? Masih pelesir juga. Masih pelesiran, masih dong. jalan-jalan. Kami izin ya Bu ya, ke tempat lain. Terima kasih, jangan kapok ya. Gak akan kapok Bu, ingin kesini lagi. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Sukses selalu dan sehat-sehat. Iya, Iya, Bu. sami-sami. Oke, yuk. Selamat jalan. Mari, Bu. Dah. Yuk. Halo Sobat Plesir, Tegar dengan Zia sekarang berada di depan ruangan audiovisual. Di sini kita akan nonton video pendek tentang rangkuman nih koleksi-koleksi dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, pastinya di ruang audiovisual ini kalian bisa ajak rombongan, keluarga, teman, kerabat untuk nonton berbagai macam koleksi yang ada di museum tentunya. Kapasitasnya berapa sih? Nah, di sini kebetulan bisa menampung hingga 50 orang. Masuk langsung ya Zia? Langsung dong, makanya kita bakalan langsung masuk, oke? Oke, Plesir, hayu ah. Wah, tidak terasa ya Sobat Plesir,
Perjalanan kita di Museum Pendidikan Nasional hari ini sudah akan berakhir. Rasanya banyak sekali informasi berharga yang Tegar dan Zia dapatkan dari kunjungan ini. Semua ini berkat penyajian museum yang sangat informatif dan juga menarik pastinya, yang membuat perjalanan kita di sini terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Betul Zia, selain pembelajaran berupa informasi sejarah pendidikan di masa lalu, Museum Pendidikan Nasional juga menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dalam diri kita melalui cerita-cerita perjuangan pendidikan beserta tokoh-tokoh yang terlibat. Semoga setiap informasi yang ada di Museum Pendidikan Nasional ini dapat menjadi bekal bagi seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Karena sejatinya manusia tidak mempelajari masa lalu, melainkan masa depan. Hai Sobat Plesir. Setelah berpetualang dari lantai 1 hingga lantai 3, kami menyadari ternyata pendidikan Belanda membuat masyarakat Indonesia sadar pentingnya untuk merdeka. Dan selain hal itu, pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Dengan adanya Museum Pendidikan Nasional akan memberikan perspektif kepada kita semua betapa pentingnya pendidikan dari awal mula hingga masa depan. Saya Tegar Bestari. Dan saya Fauzia Sahrullah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa di episode Plesir selanjutnya. Plesir, hayu ah.